wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nursa Aitri. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Nah bagi teman-teman yang baru mampir juga, boleh dilihat-lihat video Aitri lainnya, karena di channel ini Aitri akan bahas terkait dengan tutorial untuk pengurusan STR, ujian kompetensi, dan informasi-informasi lainnya di dunia keperawatan. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang informasi seminar, workshop, lowongan kerja di dunia keperawatan, teman-teman bisa langsung aja ya follow di Instagramnya @updatenurse. Jadi di situ banyak informasi-informasi yang akan di-sharingkan. Teman-teman bisa langsung follow ya sekarang. Teman-teman, untuk video kali ini Aitri mau bahas terkait alur dan tutorial terlengkap untuk pengurusan STR di bawah tahun 2013. Nah, kalau untuk keperawatan itu per tanggal 1 Agustus 2013 itu sudah diberlakukan ya untuk ujian kompetensi. Jadi di bawah tanggal 1 Agustus 2013 itu pelatihan ya, tanpa ada ujian kompetensi. Dan ini juga banyak permintaan dari teman-teman untuk dibuatkan tutorial yang di bawah tahun 2013, dimana kan itu kita tanpa upload sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang nantinya akan digantikan gitu. Jadi teman-teman pastikan mengikuti videonya step by step, jangan sampai kelewatan. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, teman-teman harus siapin terlebih dahulu berkas-berkas yang akan kita upload nanti. Jadi yang pertama, teman-teman sediain dulu pas foto. Jadi pas foto ini dengan latar belakang merah, menggunakan pakaian bebas juga nggak masalah, yang penting sopan. Sebaiknya menggunakan baju profesi. Itu dia nanti maksimal untuk baiknya 200 KB dalam bentuk JPEG. Kemudian scan KTP asli juga dalam bentuk JPEG. Kemudian ada ijazah yang asli itu dalam bentuk PDF, baiknya 1 MB. Kemudian ada sertifikat kompetensi, kan kita nggak pakai sertifikat kompetensi, nanti itu penggantinya sebagai ijazah. Jadi tidak perlu untuk sertifikat kompetensi dan profesinya. Kemudian surat sehat itu teman-teman pastikan dokter yang menandatangani itu dia mempunyai SIP atau NIP ya, boleh diambil dari surat sehatnya, boleh diambil dari puskesmas, klinik, itu juga boleh. Dan pastikan itu maksimal 3 bulan ya masa berlakunya. Sumpah ya, surat sumpah profesi. Jadi kalau untuk surat sumpah profesi ini beberapa yang banyak juga yang tidak mendapatkan surat sumpah gitu kan, karena kan mungkin itu kan yang lalu-lalu mungkin tanpa ada surat sumpah. Jadi teman-teman bisa urus terlebih dahulu. Kalau misalnya belum ada surat sumpah profesinya, teman-teman bisa urus di DPD masing-masing, kota DPD masing-masing, DPD PPNI-nya. Teman-teman bisa hubungi langsung ke DPD kota masing-masing. Nanti setelah udah selesai, baru nanti teman-teman tanda tangani menggunakan materai 10.000 ya. Jangan pakai materai yang 6.000, bisa sih 6.000 tapi nanti menggunakan 2 materai. Tapi yang terbaru sebaiknya menggunakan materai yang 10.000. Teman-teman sediain surat patuh etik. Jadi surat patuh etik ini teman-teman bisa ambil nanti di video Aitri sebelumnya juga ada ya, bagaimana cara mendownload surat patuh etik. Kalau misalnya teman-teman belum ada keanggotaan PPNI, teman-teman harus urus terlebih dahulu. Untuk tutorial bagaimana pengurusan keanggotaan PPNI, Aitri juga sudah buat video sebelumnya, nanti Aitri sertakan semua linknya di description box. Jadi kalau misalnya sudah ada nilai dan passwordnya, teman-teman nanti bisa langsung download, karena itu harus sesuai dengan format yang terdownload itu. Kemudian nanti setelah sudah di print, teman-teman pastikan menandatanganinya menggunakan materai 10.000 juga. Karena ini juga banyak kesalahan ya, kita tidak boleh mengetik surat patuh etik itu karena memang harus sesuai dengan format dari PPNI.
Mungkin itu aja, kita lanjut ya ke tutorialnya biar lebih cepat. Ikuti step by step biar nggak salah. Oke, langkah yang pertama, buka Google Chrome, kemudian ketikkan ktki.kemkes.go.id. Nah, jadi ini kan langkah awal ya. Langkah awal kita mau melakukan pengajuan. Jadi kita harus membuat PIN terlebih dahulu. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum buat PIN, teman-teman bisa lihat video i3 sebelumnya ada terkait cara pembuatan PIN baru. Nanti i3 sertakan linknya di description box. Kemudian kita pilih yang registrasi baru. Kemudian pilih lulusan sebelum tahun 2013. Nah, di sini teman-teman tinggal langsung uploadkan pas fotonya. Kemudian upload file KTP-nya. Kemudian upload file ijazah. Kemudian upload file serkom. Nah, di sini kan lulusan di bawah tahun 2013. Jadi itu kan tanpa adanya sertifikat kompetensi, artinya kita juga tanpa mengikuti ujian kompetensi. Jadi kita bisa upload di sini itu file dari ijazah sebagai penggantinya. Kemudian kita upload untuk file surat sehatnya, surat sumpah profesi, dan surat pernyataan patuh etiknya. Nah, setelah sudah selesai kita upload, kita lanjut ke daftar melalui provinsi. Kita pilih Sumatera Utara. Ini pastikan sesuai dengan provinsi teman-teman ya. Oke, jadi di sini untuk kelahiran itu sudah diisi ya, karena ini sudah yang sesuai dengan dari ijazah. Kemudian pilih jenis kelamin perempuan. Kemudian detail rumah isikan sesuai dengan KTP untuk alamat rumahnya. Pilih provinsi, kemudian kota, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan, kemudian isi RT ini 0. Jika memang tidak ada RT RW bisa diisikan dengan 0. Kemudian kode pos teman-teman bisa isikan di sini sesuai ya alamatnya, kita tinggal cari aja. Nah, kemudian isikan nomor handphone teman-teman yang aktif. Oke, kemudian di sini ada korespondensi. Jadi korespondensi ini diisi apabila alamat teman-teman itu tidak sesuai dengan KTP, artinya alamat domisili. Tapi jika sama alamat KTP dengan alamat domisili bisa diberikan tanda centang. Kemudian kita lanjut. Nah, ini penyimpanan step yang pertama itu sudah berhasil. Kemudian teman-teman di sini untuk step yang kedua tentang informasi
administrasi. Di sini tidak wajib sih untuk diisi apakah Anda sudah bekerja atau tidak. Jadi di sini itu ada saya belum bekerja atau saya sudah bekerja. Jadi ada jenis tempat kerja, status tempat kerja, nama tempat kerja, alamat provinsi. Ini boleh diisi atau tidak, terserah, karena ini tidak wajib untuk diisi. Berhubung saya belum bekerja, saya langsung pilih saya belum bekerja. Kemudian jenis pendidikan, dalam negeri, negara Indonesia. Kemudian jenjang pendidikannya itu yang D3 atau sama dengan di atas atau sama dengan D3. Kemudian asal perguruan tinggi, ini untuk asal perguruan tinggi itu disesuaikan ya, sesuai dengan ijazah. Jadi apabila pada saat sekarang ini ada pergantian nama dari perguruan tinggi, teman-teman ikuti sesuai dengan ijazah, bukan dari perguruan tinggi yang terbaru. Kemudian isikan nomor ijazah, kemudian tanggal lulus. Jadi tanggal lulus itu terakhir pada saat kita sidang ya, bukan pada saat ijazah itu diberikan, itu berbeda. Jadi pada saat kita lulus, pada saat kita sidang. Kemudian pilih profesi, ini pilih perawat. Kemudian kompetensi, pilih yang D3 sesuai untuk kompetensinya teman-teman D3 atau nurse. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini itu ada nomor sertifikat kompetensi. Berhubung tadi kita itu kan belum ada ujian kompetensi, maka ini diisikan dengan nomor ijazah. Kemudian tanggal sertifikat kompetensi ini diisikan dengan tanggal kelulusan. Kemudian isikan tempat uji kompetensinya, tidak perlu kita isi. Kemudian tanggal ujian kompetensinya juga tidak perlu kita isi. Berarti ini udah selesai ya, sudah selesai. Jadi ini nanti soft filenya, jadi teman-teman bisa langsung berikan tanda centang. Dengan ini saya menyatakan setuju dengan ketentuan di atas dan menyatakan data saya sudah benar, kemudian pilih selesai. Oke teman-teman, setelah kita sudah menyelesaikan pengajuan, maka ini adalah langkah-langkah yang harus kita tunggu ya setelah kita pengajuan. Jadi teman-teman bisa cek status. Jadi video untuk bagaimana cara cek status itu Aitri juga sudah buatkan video sebelumnya, nanti Aitri sertakan di description box. Dan biasanya juga masuk ke email masing-masing ya, proses kita itu sudah disampai mana. Teman-teman bisa juga lihat di email masing-masing. Dan kita kan tadi sudah selesai di step yang pertama, itu pengajuan. Jadi setelah udah step pertama, kita lanjut ke langkah yang kedua, itu validasi dokumen pengajuan. Artinya validasi dokumen pengajuan ini nanti dari pihak verifikator KTKI bahwasannya data-data kita itu sesuai enggak, validasi nggak valid nggak data-datanya dokumen yang kita ajukan. Jadi apabila ada perbaikan, nanti teman-teman juga bisa tahu dari email atau teman-teman bisa cek di status
apakah ada perbaikan atau tidak. Tapi kalau misalnya ternyata dokumen kita itu valid, maka kita bisa lanjut ya ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga itu pembayaran. Jadi untuk pembayaran di sini nanti akan ada kode billing yang akan dikirimkan oleh pihak KTKI. Untuk kode billingnya itu nanti untuk cara pembayarannya ada juga di video Aitri sebelumnya, nanti Aitri sertakan linknya di description box. Kemudian untuk langkah yang keempat itu setelah kita sudah pembayaran, sudah pelunasan untuk pembayarannya, maka akan diproses ke langkah yang keempat. Jadi langkah keempat itu adalah tanda tangan elektronik langsung dari pihak KTKI-nya bahwasannya step by step sudah bisa untuk ditandatanganin. Setelah sudah diterima dan ditandatangani STR kita, maka lanjut ke langkah yang kelima, di mana langkah yang kelima ini adalah cetak STR. Di sini berarti kita sudah mulai bisa mencetak STR kita sendiri. Untuk tutorial lengkapnya bagaimana cara cetak STR, teman-teman bisa lihat di video Aitri sebelumnya. Biar nggak salah, teman-teman bisa nonton aja ya, nanti Aitri sertakan linknya di description box. Mungkin itu aja teman-teman untuk video alur dan tutorial lengkap untuk pengurusan STR lulusan di bawah tahun 2013. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.